Bayangkan, di sebuah kamar kecil yang sunyi. Dindingnya sederhana, lampunya redup, dan dunia sedang tertidur lelap. Tidak ada yang melihat, tidak ada yang mendengar, tidak ada tepuk tangan, tidak ada pujian. Hanya ada seorang hamba, duduk sendirian, dengan bahu yang perlahan bergetar, dan air mata yang jatuh tanpa suara. Dia menangis, tangis yang tidak dibuat-buat, tangis yang lahir dari luka yang sangat dalam, tangis yang bahkan tidak mampu dia ceritakan kepada siapapun. Orang-orang mengenalnya sebagai sosok yang kuat, yang sabar, yang selalu tersenyum, yang selalu terlihat tenang. Tapi malam itu, dia hancur. Bukan karena dia lemah, tapi karena dia telah terlalu lama kuat sendirian. Dia kehilangan sesuatu yang sangat dia cintai. Dia disalahfahami, dia ditinggalkan, dia dikhianati, dan hidupnya terasa semakin berat. Hari demi hari, ujian demi ujian, seolah tidak pernah berhenti. Dan yang paling menyakitkan, tidak ada yang benar-benar mengerti isi hatinya. Tidak ada yang tahu betapa keras dia berjuang untuk tetap percaya kepada Allah. Tidak ada yang tahu betapa sering dia harus tersenyum, padahal hatinya sedang runtuh. Namun yang paling misterius adalah ini. Dia bukan orang jahat. Dia bukan pendosa besar. Dia bukan orang yang jauh dari Allah. Justru sebaliknya, dia adalah orang yang paling menjaga hatinya. Dia menjaga lisannya. Dia menjaga niatnya. Dia menjaga hubungannya dengan Allah. Saat orang lain tertidur, dia bangun. Saat orang lain lalai, dia berdoa. Saat orang lain sibuk dengan dunia, dia sibuk memperbaiki hatinya. Namun, mengapa justru dia yang diuji begitu dalam? Mengapa justru dia yang harus merasakan luka yang tidak dimengerti siapapun? Mengapa orang yang paling dekat dengan Allah justru sering berjalan sendirian? Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang diam-diam hidup di hati banyak orang. Karena mungkin, tanpa kita sadari, kita pernah berada di posisi itu. Tersenyum di depan orang lain, dan menangis saat sendirian. Terlihat kuat, padahal di dalam, kita hampir menyerah. Terlihat tenang, padahal hati kita dipenuhi pertanyaan. Ya Allah, mengapa aku? Dan malam itu, di kamar kecil yang sunyi, hamba itu tidak marah kepada Allah. Dia tidak berhenti percaya. Dia tidak pergi menjauh. Justru dalam tangisnya, dia semakin dekat. Dia menengadahkan tangannya. Dengan suara yang hampir tidak terdengar, dia berkata, "Ya Allah, aku lelah, tapi aku masih percaya kepadamu." Air matanya jatuh, bukan karena dia tidak dicintai, tapi justru karena dia sedang berada sangat dekat. Dekat dengan Allah, lebih dekat daripada yang dia sadari, karena ada sebuah rahasia yang tidak semua orang mengerti, bahwa tangisan di tengah malam bukan tanda kelemahan, tapi seringkali adalah tanda bahwa Allah sedang memanggil hambanya untuk naik ke derajat yang lebih tinggi. Dan hamba itu mungkin terlihat sendiri di bumi, tapi di langit namanya sedang disebut, doanya sedang didengar, dan air matanya tidak pernah sia-sia. Inilah rahasia yang tidak pernah dilihat dunia, bahwa di balik ujian yang paling berat, seringkali tersembunyi cinta Allah yang paling dalam. Dan mungkin
tanpa kita sadari, jika kamu pernah menangis sendirian, jika kamu pernah merasa ditinggalkan, jika kamu pernah merasa tidak dimengerti, bisa jadi Allah sedang melihatmu, Allah sedang mendengarmu, dan Allah sedang mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih indah daripada yang bisa kamu bayangkan. Karena tidak semua yang diuji itu dihukum. Sebagian dari mereka sedang dipilih. Dan inilah rahasia yang sering tidak kita pahami. Banyak orang mengira ujian adalah tanda Allah marah. Saat usaha gagal, kita berkata, mungkin Allah tidak ridha. Saat kehilangan orang tercinta, kita berbisik, mungkin ini hukuman. Saat doa belum dikabulkan, hati mulai curiga, apakah Allah menjauh dariku? Padahal, kenyataannya justru sebaliknya. Allah tidak menguji karena benci. Allah menguji karena memilih. Karena tidak semua orang sanggup dinaikkan derajatnya. Tidak semua hati kuat menerima kedekatan yang lebih dalam dengannya. Ujian adalah cara Allah mengangkat seseorang. Pelan, diam-diam, tanpa banyak manusia yang menyadari. Bayangkan emas. Ia berasal dari tanah yang kotor, tertutup lumpur, tidak berkilau, tidak istimewa. Namun ketika ia dibakar, dipanaskan dalam suhu yang sangat tinggi, dilelehkan hingga bentuknya hancur, justru disitulah kemurniannya terlihat. Semakin panas apinya, semakin tinggi nilainya. Begitu juga seorang hamba yang dipilih. Semakin berat ujiannya, semakin Allah sedang memurnikan hatinya. Atau lihatlah berlian, ia tidak lahir sebagai batu yang indah. Ia hanyalah karbon biasa, tertanam dalam gelap, tertindih tekanan luar biasa selama bertahun-tahun, dihimpit, ditekan, seolah dihancurkan. Namun justru karena tekanan itulah, ia berubah menjadi permata paling berkilau. Jika tanpa tekanan, ia hanya akan menjadi batu biasa. Begitulah wali Allah. Mereka tidak dibiarkan hidup dalam kenyamanan yang melalaikan. Mereka tidak dibesarkan dalam kemudahan yang membuat lupa. Mereka diproses, dibentuk, ditempa dengan ujian yang tidak mampu ditanggung oleh hati yang lemah. Karena Allah sedang mempersiapkan mereka untuk sesuatu yang lebih besar, untuk hati yang lebih luas, untuk kesabaran yang lebih dalam, untuk cinta yang lebih murni. Ujian bukan untuk menghancurkan mereka. Ujian adalah latihan rahasia dari langit, latihan untuk menguatkan iman, latihan untuk membersihkan niat, latihan untuk melepaskan ketergantungan pada dunia. Bukankah aneh? Jika Allah ingin mendekatkan seorang hamba, lalu Dia biarkan hamba itu tenggelam dalam kenyamanan. Bukankah justru dengan ujian, seorang hamba belajar bersandar hanya kepadanya? Saat harta hilang, dia belajar bahwa Allah cukup. Saat manusia pergi, dia sadar bahwa Allah tidak pernah meninggalkan. Saat doa terasa lama dikabulkan, dia belajar sabar yang sesungguhnya. Dan disitulah derajatnya naik, pelan, diam-diam, tanpa banyak manusia yang menyadari, tanpa pengumuman, tanpa tepuk tangan. Karena yang melihat bukan manusia, tapi Allah. Ujian adalah bahasa cinta yang jarang dipahami. Ia tidak selalu lembut, tidak selalu mudah, terkadang menyakitkan, terkadang membuat dada sesak. Tapi di balik rasa sakit itu, ada pelukan yang tidak terlihat, ada perhatian yang sangat dekat, karena Allah tidak akan mengangkat seseorang tanpa mempersiapkannya. Dan persiapan itu bernama ujian. Jadi jika hari ini hidup terasa berat,
Jangan buru-buru mengira Allah membencimu. Bisa jadi, justru karena Dia mencintaimu. Bisa jadi, karena Dia melihat sesuatu dalam dirimu yang bahkan kamu sendiri belum menyadarinya. Sesuatu yang berharga, sesuatu yang layak dinaikkan, sesuatu yang sedang dibentuk menjadi jiwa yang lebih kuat, lebih bersih, lebih dekat. Karena Allah tidak menguji semua orang dengan cara yang sama. Hanya hati tertentu yang dipilih untuk ditempa lebih dalam. Dan mungkin, jika kamu masih bertahan sampai hari ini, jika kamu masih berdoa di tengah luka, jika kamu masih percaya di tengah gelap, itu bukan tanda kamu ditinggalkan. Itu tanda kamu sedang dipersiapkan. Dan jika kamu sedang dipersiapkan, maka ketahuilah satu hal yang sangat mengguncangkan hati ini. Semakin seseorang dicintai Allah, semakin berat pula ujiannya. Tahukah kamu, siapakah manusia yang paling berat cobaannya di dunia ini? Mereka adalah para nabi, manusia pilihan, manusia suci, manusia yang paling dekat dengan Allah. Namun hidup mereka bukanlah hidup yang mudah. Lihatlah Nabi Ayub. Ia dikenal sebagai hamba yang sangat taat. Hartanya melimpah, keluarganya lengkap, tubuhnya sehat. Namun dalam sekejap, semua itu hilang. Hartanya musnah, anak-anaknya wafat, tubuhnya dilanda penyakit yang panjang dan menyakitkan. Orang-orang menjauh, bahkan sebagian meragukannya. Tapi di tengah semua itu, lisannya tidak berhenti memuji Allah, hatinya tidak berhenti percaya. Mengapa Allah menguji seberat itu? Karena ia bukan hamba biasa. Ia adalah hamba yang sangat dicintai. Lihat pula Nabi Yusuf. Sejak kecil ia sudah diuji, dikhianati oleh saudara-saudaranya sendiri, dimasukkan ke dalam sumur yang gelap, dijual sebagai budak, difitnah, dimasukkan ke penjara padahal tidak bersalah. Tahun demi tahun berlalu dalam kesendirian. Namun justru dari penjara itulah Allah mengangkat derajatnya, menjadikannya pemimpin, menjadikannya mulia, karena Allah sedang membentuk hatinya melalui luka. Dan lihatlah Nabi Muhammad, manusia paling mulia, kekasih Allah. Namun beliau dihina, dilempari batu, diusir dari tanah kelahirannya, ditinggalkan dalam kesedihan saat orang-orang tercinta wafat. Beliau menangis, beliau terluka, beliau merasakan pedihnya penolakan. Mengapa? Karena cinta Allah kepada beliau begitu besar, dan cinta itu tidak menjadikan hidup beliau mudah. Cinta itu menjadikan beliau kuat. Semakin dicintai, semakin ditempa, semakin dipilih, semakin dibersihkan. Inilah pola yang sering kita tidak sadari. Ujian bukan tanda Allah menjauh, justru tanda Allah sedang mendekat, karena Allah ingin hambanya naik ke tingkat yang lebih tinggi. Dan wali Allah berjalan di jejak yang sama. Mereka bukan nabi, tapi mereka mengikuti jalan para nabi. Jalan kesabaran, jalan kesunyian, jalan air mata yang tersembunyi. Hidup mereka mungkin tidak tercatat dalam buku sejarah, nama mereka mungkin tidak dikenal luas, tapi cara Allah membentuk mereka sangat mirip dengan cara Allah membentuk kekasihnya. Diuji dengan kehilangan, diuji dengan kesalahpahaman, diuji dengan kesendirian, karena hanya hati yang kuat yang mampu menanggung kedekatan dengan Allah, hanya jiwa yang bersih yang mampu memikul cahaya iman yang besar. Dan seringkali, cahaya itu lahir dari gelap yang panjang. Jika para nabi saja diuji sedemikian rupa, lalu mengapa kita merasa heran ketika hidup terasa berat? Bukankah ujian justru tanda bahwa Allah sedang memperhatikan? Bukankah rasa sakit itu kadang menjadi jembatan menuju kedewasaan iman? Maka jika hari ini kamu sedang berjalan dalam kesulitan, jangan langsung mengira kamu ditinggalkan.
Ingatlah para nabi, ingatlah bahwa yang paling dicintai justru paling banyak diuji. Karena Allah tidak sedang menghancurkan mereka, Allah sedang menguatkan mereka. Dan mungkin tanpa kamu sadari, jejak yang sedang kamu lalui hari ini adalah jejak orang-orang yang sangat dicintai di sisinya. Dan jejak itu bukan hanya jejak penderitaan, tapi jejak penyucian. Karena setiap ujian yang Allah izinkan terjadi tidak pernah sia-sia. Setiap luka membawa satu pesan tersembunyi. Setiap air mata membawa satu tujuan yang suci. Setiap kesabaran membawa satu perubahan dalam jiwa. Tanpa kita sadari, ujian sedang membersihkan hati kita, pelan, dalam, dan sempurna. Hati manusia pada awalnya mudah kotor, bukan karena kita jahat, tapi karena kita manusia. Kita pernah kecewa, kita pernah marah, kita pernah berharap kepada selain Allah, kita pernah bergantung pada dunia yang fana. Dan semua itu meninggalkan bekas yang membuat hati menjadi berat, bekas yang membuat jiwa menjadi jauh dari ketenangan sejati. Namun, Allah tidak membiarkan hati yang Dia cintai tetap kotor. Dia membersihkannya, bukan dengan kemudahan, tapi dengan ujian. Karena ujian memiliki kekuatan yang tidak dimiliki oleh apapun di dunia ini. Ujian memaksa kita untuk kembali. Ujian memaksa kita untuk bersujud lebih lama. Ujian memaksa kita untuk menyebut nama Allah dengan lebih tulus. Saat semuanya baik-baik saja, kita sering lupa. Kita merasa kuat, kita merasa mampu tanpa pertolongannya. Namun saat ujian datang, kesadaran itu kembali. Kita sadar bahwa kita lemah. Kita sadar bahwa kita membutuhkan Allah lebih dari segalanya. Dan disitulah hati mulai bersih. Air mata yang jatuh bukan hanya tanda kesedihan, tapi tanda penyucian. Setiap tetesnya menghapus kesombongan, menghapus ketergantungan pada dunia, menghapus dosa-dosa yang mungkin kita tidak sadari. Betapa banyak dosa yang dihapus melalui kesabaran. Betapa banyak derajat yang diangkat melalui luka. Karena Allah Maha Lembut, Dia tidak hanya melihat amal kita, Dia juga melihat kesabaran kita. Dia melihat bagaimana kita tetap percaya saat dunia tidak memberi alasan untuk percaya. Dia melihat bagaimana kita tetap bersujud saat hati sedang hancur. Dia melihat bagaimana kita tetap memanggil namanya saat tidak ada siapapun yang menjawab. Dan setiap itu terjadi, jiwa kita berubah, menjadi lebih lembut, menjadi lebih ikhlas, menjadi lebih dekat. Ujian menghancurkan kesombongan yang tersembunyi. Ujian melepaskan keterikatan yang berlebihan pada dunia. Ujian mengajarkan kita satu kebenaran yang sangat dalam, bahwa hanya Allah yang abadi, bahwa hanya Allah yang tidak pernah pergi, bahwa hanya Allah yang mampu mengisi kekosongan hati sepenuhnya. Dan perlahan, tanpa kita sadari, kita menjadi pribadi yang berbeda, lebih tenang, lebih sabar, lebih ikhlas. Bukan karena hidup menjadi mudah, tapi karena hati telah dibersihkan. Seperti langit setelah hujan, yang kembali jernih dan indah. Seperti tanah setelah badai, yang menjadi lebih subur untuk kehidupan baru. Begitu juga jiwa manusia. Setelah ujian, ia tidak lagi sama. Ia menjadi lebih dekat dengan Tuhannya, lebih mengenal Tuhannya, lebih mencintai Tuhannya. Dan inilah rahasia yang jarang dipahami.
bahwa ujian bukan hanya tentang rasa sakit, tapi tentang penyucian. Allah tidak hanya ingin hambanya kuat, Allah ingin hambanya bersih, karena hati yang bersih adalah tempat paling indah bagi cahaya iman untuk tinggal. Dan mungkin ujian yang pernah kamu tangisi adalah cara Allah membersihkan jiwamu agar kamu layak menerima sesuatu yang lebih mulia, sesuatu yang hanya diberikan kepada hati yang telah disucikan. Dan hati yang telah disucikan itu seringkali tidak terlihat istimewa di mata manusia. Di mata dunia, mereka hanyalah orang biasa, tidak memiliki jabatan tinggi, tidak memiliki kekayaan yang melimpah, tidak memiliki popularitas yang membuat manusia memuji mereka. Mereka berjalan di antara keramaian tanpa disadari. Mereka duduk di antara manusia tanpa dikenal. Mereka hidup sederhana tanpa kemewahan, dan dunia pun berlalu tanpa menyadari siapa mereka sebenarnya. Manusia melihat dengan mata, Allah melihat dengan hati. Manusia menilai dari penampilan, Allah menilai dari keikhlasan. Betapa sering dunia tertipu oleh apa yang terlihat, menganggap yang kaya sebagai mulia, menganggap yang terkenal sebagai istimewa, menganggap yang kuat secara dunia sebagai pemenang. Padahal, di sisi Allah, ukuran kemuliaan sangat berbeda. Ada hamba-hamba yang tidak dikenal di bumi, tapi sangat dikenal di langit. Nama mereka tidak disebut di antara manusia, tapi disebut di hadapan para malaikat. Langkah mereka tidak diperhatikan dunia, tapi diperhatikan oleh Allah. Bayangkan seseorang yang berjalan sendirian. Tidak ada yang menyapanya, tidak ada yang memujinya, tidak ada yang menganggapnya penting. Namun, setiap malam, ia berbicara kepada Allah dengan hati yang tulus, dengan air mata yang jujur, dengan harapan yang hanya bergantung kepadanya. Dan Allah mendengar setiap kata. Tidak ada satupun yang terlewat, tidak ada satupun yang diabaikan. Doanya mungkin tidak didengar manusia, tapi didengar oleh penguasa langit dan bumi. Betapa banyak hamba yang diremehkan manusia, padahal di sisi Allah mereka sangat mulia. Betapa banyak hamba yang terlihat lemah, padahal jiwanya sangat kuat. Karena kekuatan mereka bukan berasal dari dunia, kekuatan mereka berasal dari kedekatan dengan Allah. Saat dunia membuat mereka lelah, mereka kembali kepada Allah. Saat manusia mengecewakan mereka, mereka bersandar kepada Allah. Saat hati mereka terluka, mereka menemukan ketenangan dalam sujud. Dan dari situlah kekuatan itu lahir. Kekuatan yang tidak terlihat oleh mata, kekuatan yang tidak bisa diukur dengan materi. Kekuatan yang membuat mereka tetap berdiri, bahkan ketika dunia mencoba menjatuhkan mereka. Mereka mungkin menangis, tapi mereka tidak hancur. Mereka mungkin terluka, tapi mereka tidak kehilangan arah. Karena mereka tahu, mereka tidak sendirian. Allah bersama mereka. Dan ketika Allah bersama seorang hamba, ia memiliki kekuatan yang tidak dimiliki oleh siapapun di dunia ini. Walaupun tubuhnya lelah, jiwanya tetap hidup. Walaupun hidupnya sederhana, hatinya penuh cahaya. Walaupun dunia tidak mengenalnya, langit mengenalnya dengan sangat baik. Inilah kemuliaan yang tersembunyi, kemuliaan yang tidak membutuhkan pengakuan manusia, kemuliaan yang tidak bergantung pada pujian dunia, kemuliaan yang lahir dari hubungan yang tulus dengan Allah. Dan seringkali, hamba-hamba seperti ini berjalan di sekitar kita. Mungkin mereka adalah orang yang pernah kamu abaikan. Mungkin mereka adalah orang yang terlihat biasa saja. Mungkin mereka adalah orang yang tidak pernah kamu perhatikan. Namun, di sisi Allah, mereka sangat berharga. Karena Allah tidak melihat siapa yang paling dikenal manusia. Allah melihat siapa yang paling dekat dengannya. Dan bisa jadi,
hamba yang terlihat lemah di dunia adalah hamba yang paling kuat di hadapan Allah. Dan kekuatan itu bukan karena mereka tidak pernah merasa sepi, justru karena mereka pernah merasa sangat sepi. Saat dunia meninggalkan mereka, Allah tetap bersama mereka. Saat orang-orang menjauh, Allah mendekat. Saat tidak ada bahu untuk bersandar, ada sajadah yang selalu terbentang. Ada langit yang selalu terbuka. Ada Tuhan yang tidak pernah pergi. Betapa sering manusia menilai kesendirian sebagai hukuman. Padahal terkadang, kesendirian adalah perlindungan. Allah menjauhkan seseorang dari keramaian, agar hatinya tidak rusak oleh pujian. Allah menutup pintu-pintu dunia, agar ia tidak tersesat oleh gemerlapnya. Allah mengurangi manusia di sekitarnya, agar ia belajar cukup dengan Allah saja. Saat semua pintu terasa tertutup, itu bukan akhir. Itu adalah pengalihan dari pintu dunia menuju pintu langit. Karena ada pintu yang tidak pernah tertutup. Pintu doa, pintu sujud, pintu munajat di sepertiga malam. Dan seringkali, justru di saat paling gelap itulah, hubungan seorang hamba dengan Allah menjadi paling kuat. Saat tidak ada yang bisa menolong, ia belajar bahwa Allah adalah sebaik-baik penolong. Saat tidak ada yang memahami, ia belajar bahwa Allah Maha mengetahui isi hati. Saat tidak ada yang membela, ia sadar bahwa Allah adalah sebaik-baik pelindung. Ujian bukan tanda Allah jauh. Ujian adalah tanda Allah sedang sangat dekat, sangat memperhatikan, sangat peduli. Karena Allah tidak membiarkan hamba pilihannya larut dalam kelalaian. Dia memanggilnya kembali dengan cara yang kadang menyakitkan, tapi menyelamatkan. Bayangkan seorang anak kecil yang hampir berlari ke arah bahaya. Ibunya menariknya dengan kuat. Mungkin anak itu merasa sakit. Mungkin ia menangis. Namun sang ibu tahu, tarikan itu adalah penyelamatan. Begitu pula Allah. Kadang Dia menarik kita dari sesuatu yang kita inginkan. Kadang Dia menghentikan sesuatu yang hampir kita raih. Kadang Dia membiarkan kita merasakan kehilangan. Bukan karena Dia ingin menyakiti, tapi karena Dia ingin menjaga. Menjaga hati, menjaga iman, menjaga masa depan akhirat. Kesendirian yang dirasakan wali Allah bukan kesendirian yang kosong. Itu adalah ruang khusus, ruang pertemuan yang intim antara hamba dan Tuhannya. Di sana tidak ada ria, tidak ada kepura-puraan, tidak ada pencitraan, hanya kejujuran, hanya kerendahan hati, hanya tangisan yang tulus. Dan dari ruang sunyi itulah lahir kedekatan yang sangat dalam. Kedekatan yang tidak bisa dibeli dengan harta, tidak bisa dicapai dengan popularitas, tidak bisa diraih dengan kekuasaan. Itu adalah kedekatan spiritual yang membuat hati merasa cukup meski dunia terasa kurang, yang membuat jiwa tetap tenang meski keadaan tidak mudah, yang membuat seseorang tetap tersenyum meski air mata sering jatuh diam-diam. Karena ia tahu, ia tidak sendirian. Allah bersama dia. Dan ketika Allah bersama seorang hamba, maka tidak ada kehilangan yang benar-benar menghancurkan. Tidak ada kesepian yang benar-benar menyakitkan. Tidak ada ujian yang sia-sia. Maka jika hari ini kamu merasa ditinggalkan, cobalah bertanya pada hatimu dengan jujur. Apakah benar kamu sendirian? Ataukah justru Allah sedang menarikmu lebih dekat, lebih dalam, lebih intim, ke dalam pelukan rahmat-Nya?
Karena ujian terberat sekalipun bisa jadi adalah tanda bahwa Allah tidak pernah meninggalkanmu. Dan jika Allah tidak pernah meninggalkanmu, maka satu hal yang perlu kamu lakukan adalah bertahan. Jika hari ini hidupmu terasa berat, jika langkahmu terasa lambat, jika doa-doamu terasa lama diijabah, jangan buru-buru menyerah. Jika hatimu pernah hancur, hingga kamu merasa tidak ada lagi yang bisa diperbaiki, jika kamu pernah menangis sendirian, dalam gelap, tanpa ada yang tahu, percayalah, air mata itu tidak jatuh sia-sia. Allah melihatnya. Allah menghitungnya. Allah menyimpannya sebagai saksi bahwa kamu masih bertahan. Jangan putus asa, karena mungkin di saat kamu merasa paling lemah, justru disitulah Allah sedang mengangkat derajatmu. Kita sering mengira derajat naik dengan kemudahan, dengan keberhasilan, dengan tepuk tangan manusia. Padahal seringkali derajat naik dengan kesabaran, dengan keikhlasan, dengan kemampuan untuk tetap percaya saat tidak ada alasan untuk percaya. Ujian bukan akhir. Ujian adalah undangan. Undangan untuk naik lebih tinggi. Undangan untuk mengenal Allah lebih dalam. Undangan untuk membersihkan hati dari segala ketergantungan selainnya. Karena tidak semua orang diundang, tidak semua orang diberi kesempatan untuk merasakan kedekatan yang lahir dari luka. Ada orang yang hidupnya mudah, tapi hatinya jauh. Ada orang yang hidupnya sederhana, tapi hatinya sangat dekat. Dan kedekatan itulah yang sesungguhnya berharga. Mungkin kamu tidak melihat perubahan besar hari ini. Mungkin kamu masih berada dalam proses, masih dalam penantian, masih dalam perjuangan. Tapi percayalah, tidak ada satupun kesabaran yang Allah sia-siakan. Tidak ada satupun luka yang tidak Dia ketahui. Tidak ada satupun doa yang tidak Dia dengar. Dan suatu hari nanti, kamu akan melihat ke belakang lalu tersenyum pelan. Karena kamu sadar, semua yang pernah kamu tangisi ternyata adalah jalan yang Allah pilihkan untuk membuatmu lebih kuat, lebih bijak, lebih dekat. Jika kamu sedang diuji, itu bukan berarti kamu gagal. Bisa jadi kamu sedang dipromosikan oleh langit, bukan untuk dunia yang sementara, tapi untuk kemuliaan yang abadi. Maka jangan berhenti berdoa, jangan berhenti berharap, jangan berhenti percaya. Karena Allah tidak pernah salah dalam memilih siapa yang Dia kuatkan. Dan mungkin kamu adalah salah satunya. Jika video ini menyentuh hatimu, jika ada satu kalimat saja yang membuatmu merasa tidak sendirian, tulis di kolom komentar. Ya Allah, kuatkan hatiku dalam setiap ujian. Biarkan doa itu menjadi penguat untuk kita semua. Dan jika kamu percaya bahwa ujian adalah tanda cinta Allah, bahwa luka bisa menjadi jalan menuju kedekatan dengannya, klik like, subscribe, dan aktifkan notifikasi di channel Manisnya Iman. Bagikan video ini, karena mungkin ada seseorang di luar sana yang sedang hampir menyerah, yang merasa doanya tidak didengar, yang merasa hidupnya paling berat. Dan siapa tahu, video ini menjadi pelukan kecil dari langit untuknya. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Semoga Allah menguatkan hatimu. Semoga Allah melembutkan jiwamu. Semoga setiap ujianmu menjadi tangga menuju derajat yang lebih tinggi.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.